Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Tamu agung telah tiba, sapa kita dengan setia, janjikan ampunan dosa, bukakan pintu surga. Ramadan ya Ramadan, bulan nan penuh berkah, rindu kami tak tertahankan, beribadah penuh gairah. Adakah kita berdiam saja, biarkan dia berlalu percuma, iman hanya ucapan belaka, tanpa amalan secara nyata. Wahai kaum beriman, bangkitlah rebut kebenaran, mari isi bulan suci Ramadan, bangun peradaban berkemajuan. Provinsi Maluku Utara dengan ibu kota Ternate merupakan provinsi baru sebagai pemekaran wilayah dari Provinsi Maluku. Ternate merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Maluku Utara selain Tidore, Jailolo, dan Bacan. Dan menyebut nama Bacan tentu tak bisa dilepaskan dari potensi batu alamnya yang tersohor ke seluruh Nusantara, bahkan mancanegara. Nama Batu Bacan diambil dari nama Pulau Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan. Batu ini merupakan batu perhiasan penting pada masa Kesultanan Bacan, Jailolo, Tidore, dan Ternate. Jenis batu bacan ini pun beragam. Ada batu bacan Doko yang berasal dari nama desa tempat pertama kali batu ini ditemukan, di Desa Doko, Kepulauan Kasiruta, Halmahera. Memiliki ciri khas warna hijau tua hingga hitam. Demikian pula dengan wisata alamnya, seperti Pantai Sulamahada, Pulau Hiri, Kedaton Sultan Ternate, Banteng Toluko, Gunung Gamalama, Danau Tidore, dan tentu saja Masjid Al-Munawar sebagai ikon kota Ternate. Wow, Masya Allah indah sekali ya BD Maluku Utara itu. Pernah ke sana nggak? Belum sih BD, belum Jadi pernah. indahnya boleh lihat di foto ya. Iya. Kalau datang melihat sendiri ya, itu banyak pulau di Maluku Utara itu. Setelah berpisah menjadi provinsi tersendiri dari Provinsi Kepulauan Maluku dulu ya. Iya. Sekarang jadi provinsi tersendiri, Maluku Utara disingkat Malut. Ibu kotanya Ternate. Itu ada Pulau Tidore ya, nyeberang dari Ternate itu. Dan juga ya sebagaimana Maluku juga sangat-sangat terkenal juga dengan makanannya, minumannya. Itulah bagian dari Indonesia yang disebut Maluku Utara. Tentu kaya dengan budaya. Pertama di sana dulu ada Kesultanan tua, Kesultanan Tidore ya. Ternate Tidore yang juga luas sekali wilayah kekuasaannya, maka sangat kental dengan keislaman. Banyak ulama dari Ternate Tidore yang juga dibuang ke Afrika Selatan pada era penjajahan itu. Dan oleh karena itu sangat kaya dengan budaya, termasuk kearifan lokal. Local wisdom ya, berupa pepatah, petiti, peribahasa yang turun-temurun ya,
diwarisi oleh generasi penerus. Antara lain yang ingin kita bahas ini, nggak tahu nih BD bisa baca nggak ini, bisa hafal nggak ini? How foma taifasi moro moro foma kuise. Oh, apa itu artinya? Nggak tahu juga. Tapi menurut kawan dari Ternate Tidore, walau berbeda tempat dan pekerjaan, tapi baku dengar. Tahu nggak baku dengar? Baku dengar. Saling mendengar. Saling mendengar, Mbak. Oh. Baku dengar dan saling pengertian. Mungkin baku dengar, baku mengerti. Iya. Kata Ini baku itu jadi belajar kesalingan. nih. Jadi belajar nih beda ya. Ya, saya juga belajar. Kata baku itu saling ya. Iya. Iya. Maka ada baku hantam. Iya. Nah, saling berkelahi. Tapi baku dengar, baku tolong ya. Ya, saling iya, pengertian juga. saling. Ini yang terkenal di Ternate sana dan diwarisi secara turun-temurun dari generasi ke generasi ya. Betul. Yang nanti kita coba tanya ya para ahli atau ahli dari Ternate ya. Apa maksud dari falsafah ini? How foma taifasi moro moro foma kuise. Dayung-dayung perahuku dayung melintasi ombak di lautan. Dari Ternate kita berlayar menuju ke Pulau Tidore. Pohon nyiur melambai-lambai, indah alam di pulau ini. Gunung Gamalama menjulang tinggi, diselimuti awan putih. Sekali kita ke sana, pasti ingin kembali lagi. Dayung-dayung perahuku dayung dari Ternate ke Tidore. Pohon nyiur melambai-lambai, indah alam di pulau ini. Gunung Gamalama menjulang tinggi, diselimuti awan putih. Sekali kita ke sana, pasti ingin kembali lagi. Dayung-dayung perahuku dayung dari Ternate ke Tidore. Sekali kita ke sana, pasti ingin kembali lagi. Dayung-dayung perahuku dayung dari Ternate ke Tidore. Dayung-dayung perahuku dayung dari Ternate ke Tidore. Dayung-dayung perahuku dayung dari Ternate ke Tidore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya Haji Husain Shah, Sultan Tidore, dengan ini mengajak kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada manusia pilihan Tuhan, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara kaum muslimin sebangsa dan setanah air yang saya cintai, marilah sama-sama kita menjaga dan melestarikan budaya, adat dan aturan, dan salah satunya lokal wisdom yang diwariskan kepada kami dari leluhur kami di Maluku Kiaraha,
khususnya di Kesultanan Tidore, yaitu falsafah yang berbunyi Yau fomatai pasi, moro-moro fomakusukisi. Artinya walaupun kita berbeda-beda, baik perbedaan warna kulit, berbeda suku, berbeda agama, tetapi kita adalah satu kesatuan kemanusiaan yang sama. Dan oleh karena itu, persatuan ini harus senantiasa dijaga dengan sebaik-baiknya. Kalau ini dijaga, maka insya Allah kita akan saling mengingatkan satu dan yang lain, dan kita akan menuju kepada gerbang keselamatan dalam berbangsa dan bernegara yang kita cintai. Oh Bede, jadi falsafah tadi itu menjelaskan seperti itu ya Bede. Ajeng agak sedikit jadi ngerti lah, sedikit jadi Bede, ngerti. banyak nggak taunya. Ya Tapi nggak ada masalah ya, kita yang berasal dari luar Maluku Utara Iya. ini ya wajar kalau tidak mengerti. Jangan-jangan orang Maluku Utara sendiri ada yang tidak paham juga atau sudah lupa. Iya. Dan biasanya generasi penerus itu ya, apalagi orang tuanya di sekolah, di masyarakat tidak disosialisasikan falsafah ini, belum tentu mereka tahu. Iya, betul. Akhirnya banyak generasi bangsa ini yang tercerabut dari akar budaya ya, Iya. padahal luar biasa bagus dan dalamnya seperti yang kita dengar tadi itu ya. Yang pada intinya falsafah haufo matai pasi moro-moro foma kuise ini itu mengandung arti walaupun berbeda-beda, baik tempat tinggal, tempat asal, termasuk berbeda pekerjaan, Iya. harus saling dengar, harus baku dengar. Aku dengar. Nah, ini kata kuncinya atau nilai utama dalam falsafah ini itu walau berbeda tapi harus saling mengerti. Ini konsepnya, janganlah perbedaan itu membawa kita kepada perbedaan, kepada perpecahan, Betul. kepada egoisme sehingga kita tidak mau mendengar dari orang lain. Iya. Ah, dia itu kan dari suku itu. Ah, dia itu kan dari agama Iyalah. sana, orang lain. Jadi ada konsep orang kita dan orang lain. Iya. Nah, ini pesannya itu adalah harus saling mendengar. Iya. Ini mungkin juga ya, saya BD mencoba berasumsi falsafah ini dikembangkan oleh leluhur orang Maluku Utara, mungkin di Ternate, ibu kota. Sementara Maluku Utara itu terdiri dari pulau-pulau yang banyak. Ada pulau yang dekat dengan Sulawesi Selatan. Itu berapa malam tuh pakai sampan ya. Ada lagi di pulau sana, di utaranya Pulau Morote, ada Pulau Tidore, ada pulau, saya tidak hafal semuanya ya. Walaupun berbeda tempat tinggal, Iya. berbeda asal kelahiran, bahkan kemudian nanti berbeda pekerjaan ya. Ya tentu ada yang jadi nelayan, ada yang jadi petani, ada yang jadi guru, pekerja, artis banyak ya, penyanyi ya. Iya. Dari Maluku ya. Penyanyi Oh. banyak Bede. Suaranya bagus-bagus juga Bersuara kan. emas ya. Biasa Ambon tuh punya suara khas sendiri, Perlu daerah timur. saling mendengar ya. Iya. Perlu saling mendengar, jangan kemudian ada ego mengambil jarak. Ada yang berbicara, dengarlah dengan baik, kemudian saling mengerti apa yang disampaikan oleh pembicara. Iya. Ini pesannya sangat dalam sekali ya. Dan oleh karena itu patut untuk kita jadikan juga sebagai kearifan nasional. Bang, ternyata pepatah Maluku ini sangat dalam dan sangat penting untuk kehidupan kita. Karena kita ini paling susah menjaga bicara perasaan orang lain dan yang menyangkut semua hal tentang hubungan antar manusia itu. Dan ini sangat berirama dengan agama. Ini benar-benar ini perlu diamalkan keseharian kita karena ini sangat penting untuk kehidupan kita. Yaitu di dalam Quran sendiri kita juga selaras dengan pepatah ini juga dikatakan alladzina yastami'una al-qaula wa yattabi'una ahsanah. Ulaika hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Jadi Allah itu menginginkan kita tuh kalau ada orang bicara tolong didengarkan.
Jangan kita maunya didengar terus, Iya. tapi nggak mau mendengarkan gitu, sehingga ada timbal balik di situ. Jadi ada keselarasan dan itu indah sebetulnya ya. Saling memahami terjadi setelah itu kan. Jadi karena itu Allah akan memberi hidayah kalau kita ini mau mendengarkan orang, artinya menghormati gitu. Itu paling susah itu. Jadi sangat hebat ini pepatah ini. Ini saya kira ayat ini dikaitkan dengan sifat orang-orang yang beriman ya. Jadi orang-orang yang beriman itu adalah yang tadi alladzina yastami'unal qaula ya. Orang-orang yang bukan sekedar mendengar, yasma'un mendengar, tapi yastami'un mendengar dengan penuh perhatian. Jadi kalau ada orang berbicara baik dalam percakapan informal maupun dalam katakanlah forum resmi, Betul. termasuk forum resmi itu sholat Jumat. Ya mohon maaf, banyak dari umat ini ya saya saksikan pada waktu sholat Jumat ketika khatib berkhutbah enggak dengar. Sibuk Mohon apa ya maaf, Bede? ya, Sibuk. satu shop itu mungkin sekitar 10 sampai 15 orang Iya. chatting HP waktu sholat Jumat, padahal ada larangan. Begitu khotib naik mimbar, diam, bahkan tidak boleh memperingatkan di samping kita untuk diam. Ada orang ribut, diam, gini. Tidak dibolehkan. Nah, perintahnya untuk mendengar dengan penuh perhatian agar mengerti apa yang disampaikan oleh orang lain. Itu ya tadi orang yang akan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang memang ada orang yang itu loh Bede, mereka tuh hanya mau mendengar omongan tuh, dilihat dulu siapa dulu nih yang mau bicara gitu. Itu yang Jadi nggak kemudian melihat esensi. ada perintah unzur maqala, lihatlah, dengarlah, lihatlah kepada apa yang dibicarakan. Wala tanzur ila man qala, jangan melihat kepada siapa ya. Iya. Lihat dulu nih, siapa dulu nih. Ngomong. Jadi luar biasa dalam ya pepatah atau kearifan lokal Maluku Utara ini ya. Walaupun kita berbeda-beda, tidak saling mengenal, tapi begitu bertemu baku dengar. Baku dengar, dengarlah. Jangan-jangan dia membawa hikmah, membawa mutu manikam, timbulkan saling mengerti, empati, simpati. Ternyata yang dia sampaikan itu baik. Walaupun mungkin orang kecil, anak kecil ya. Baku dengar ya, yaitu yastami'unal qawla wa yattabi'un, ambillah yang terbaik. Kembangkan saling pengertian dan insya Allah nanti akan ada kebaikan bersama gitu. Jadi luar biasa dalam ya, kata hikmah ini dan pada hemat saya ini dikembangkan ya dari agama ini ya. Mungkin sejak era kerajaan kesultanan itu dulu ya sudah dikembangkan. Tapi yang paling ujung tadi itu ulaika hum ulul albab. Nah, hanya orang-orang yang disebut ulul albab, yaitu cerdik pandai yang punya kesadaran akan kebaikan, penuh dengan hikmah kebijaksanaan, yang mau mendengar, yang mau baku dengar tadi itu dan mau saling mengerti. Artinya apa? Pesan dari Al-Quran ini, walaupun kita berbeda-beda, sudah sering kita bicarakan di ruangan ini, ya Allah menciptakan kita syu'uban wa qabaila, berbangsa-bangsa, bersuku-suku bangsa, li ta'arufu, saling ta'aruf, baku dengar, baku mengerti, ya. Karena apa dalam ayat Al-Quran tentang kemajmukan itu, fi ikhtilafi alsinatikum wa alwanikum, diciptakan dalam perbedaan bahasa, budaya, ya, bahkan warna kulit. Ini hanyalah dapat dipahami ya, la ayat lil alimin. Itulah tanda-tanda kekuasaan Allah yang dapat dipahami oleh orang-orang yang mengerti. Lil alimin sama dengan ulul albab tadi itu. Betul. Nah, jadi pesannya kepada warga yang berasal dari Maluku Utara khususnya, temukanlah kembali Mutu Manikam dari daerah Anda, dipahami, diamalkan, mungkin sudah, ya, saya yakin sudah. Namun generasi penerus dan kepada kita anak-anak bangsa dari suku-suku yang lain tidak ada salahnya ya
untuk kita mengerti ini, dan mungkin dalam suku-suku yang lain juga ada falsafah yang senada ya. Ya. Jadi baku dengar, baku mengerti, saling pengertian, baku paham, membuat kita baku kerja. Artinya kita bekerja sama membangun negeri tercinta ini. Tamu agung telah tiba, sapa kita dengan setia, janjikan ampunan dosa, bukakan pintu surga. Ramadan ya Ramadan, bulanan penuh berkah, rindu kami tak tertahankan, beribadah penuh gairah. Adakah kita berdiam saja, biarkan dia berlalu percuma, iman hanya ucapan belaka. Metro TV